Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas pasukan kebanggaan Hitler atau sejarah pasukan Schutzstaffel, yaitu pasukan elit Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Di sebelah kiri gue ini adalah foto Adolf Hitler ketika mengawasi pasukan Schutzstaffel atau pasukan khusus Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Di sebelah kanan Hitler di foto tersebut ada pemimpin tertinggi Schutzstaffel atau pasukan khusus Jerman era Perang Dunia Kedua, yaitu Heinrich Himmler. Jadi kalau di divisi-divisi Jerman itu disebutnya Reichsführer. Reichsführer itu jenderal tertingginya lah kalau bahasa gampangnya. Misalkan Reichsführer Angkatan Darat tuh Reichsführer SA, Reichsführer Luftwaffe, terus Reichsführer Schutzstaffel, yaitu Heinrich Himmler. Di foto tersebut, di sebelah kiri gua, Hitler terlihat sangat bangga dengan pasukan Schutzstaffelnya. Kenapa beliau sangat bangga? Alasannya adalah pasukan tersebut menemaninya ketika dia belum menjadi apa-apa. Jadi sekedar menjadi ketua partai doang gitu bahasa gampangnya. Ketika beliau belum menjadi kanselir Jerman, pasukan tersebut sudah menemani Adolf Hitler. Balik lagi ke pembahasan awal, sejarah pasukan SS berdiri pada tahun 4 April 1925. Kantor pusatnya ada di Berlin, yaitu merupakan ibu kota Jerman. Pemimpin pertama pasukan SS atau pasukan Schutzstaffel Nazi Jerman yang pertama adalah Julius Schreck. Gua kira si Heinrich Himmler dari pertama berdiri gitu, ternyata enggak. Pertama itu Julius Schreck. Pasukan Schutzstaffel atau pasukan SS terkenal karena kemampuan bertempurnya yang mumpuni. Jadi di atas rata-rata tuh. Jadi misalkan angkatan darat Jerman pada saat itu bisa mengendalikan gitu kan jenis-jenis senapan gitu, ada 10 jenis senapan. Berbeda dengan pasukan SS, mereka pasti bisa menggunakan 20 senapan lebih. Jadi di atas rata-rata pasti itu. Karena didikannya juga beda. Selain itu, mereka juga terkenal karena kejahatan perang mereka. Jadi pasukan SS itu lebih kejam pokoknya daripada pasukan yang lainnya tuh. Daripada pasukan Luftwaffe atau pasukan darat Jerman, yaitu pasukan SA. Pokoknya dia tuh di atas juga tuh kekejamannya tuh. Pada saat Adolf Hitler berkuasa dan pada saat itu juga SS mulai naik popularitasnya. Jadi bareng tuh karir Adolf Hitler naik, otomatis karir pasukan SS juga naik. Karena pasukan SS adalah pasukan pelindung Adolf Hitler yang dibuat oleh partainya Adolf Hitler, yaitu Partai Nazi. Dengan semakin kuatnya Partai Nazi, fungsi-fungsi pemerintahan diambil alih oleh pasukan SS. Salah satu contohnya adalah pertahanan keamanan. Dan banyak organisasi SS yang secara de facto atau secara geografis lah menguasai pemerintahan. Dan banyak organisasi Schutzstaffel atau organisasi SS yang menjadi badan pemerintahan untuk mempertahankan politik Partai Nazi. Jadi intinya kalau SS nggak dimasukin nih ke pejabat-pejabat tingginya lah kalau gua asumsikan ini. Jadi Hitler itu terancam juga tuh. Karena SS merupakan simbolis Partai Nazi lah kalau bahasa gampangnya. Jadi setiap ada jabatan yang tinggi pasti di situ ada orang-orang dari kalangan SS kalau gua deskripsikan seperti itu. Jadi misalkan di Menteri Pertahanan nih pasti tuh di atasnya tuh ada SS tuh. Walaupun nggak atas-atas banget, bisa jadi wakilnya, wakil Menteri Pertahanannya, atau misalkan sekretarisnya. Pokoknya pasti ngeduduki jabatan guys. Selain masuk dalam jabatan pemimpin keamanan gitu kan, terus jabatan-jabatan tinggi lainnya, SS juga dipercayai memimpin atau menduduki gitu kan jabatan-jabatan seperti intelijen. Ada juga organisasi lain yang diduduki oleh orang-orang dari kalangan Schutzstaffel atau dari kalangan pasukan SS, yaitu Gestapo. Gestapo adalah polisi rahasia Jerman. Jadi kalau bahasa Jermannya itu Geheimstaatspolizei, atau kalau di bahasa Indonesia kan polisi rahasia. Semua ini membuat SS jadi bisa berjalan di atas hukum. Ya lu gimana nggak bisa berjalan di atas hukum, mereka aja menduduki semua jabatan gitu kan, dan itu jabatan-jabatan tinggi lagi. Ya kalau bahasa gampangnya mereka itu udah kebal hukum lah. Heinrich Himmler selaku pemimpin SS atau selaku jenderal tertinggi SS merupakan salah satu pencetus final solution atau solusi terakhir. Solusi terakhir itu cuma bahasa halus doang, aslinya ini tuh pembantaian. Jadi dia tuh yang ngusulin ke Adolf Hitler tuh, udah buat camp aja nih buat orang-orang yang nggak suka sama lu, buat camp, bunuhin mereka tuh, terus bakar aja di situ.
Jadi yang mencetuskan itu adalah si Heinrich Himmler selaku jenderal tertinggi pemimpin SS. Jadi ada salah satu satuan khusus nih untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang tidak disukai Adolf Hitler atau orang-orang Yahud. Namanya gue tulis di sebelah kiri nih, karena ejahan Jerman gue nggak terlalu fasih. Khususnya di negara-negara yang dikuasai Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sebenarnya pada awal mula SS didirikan tujuannya adalah untuk menjadi pengawal pribadi partai Nazi. Jadi dulunya tuh nggak masuk jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan Jerman, terus juga nggak nyiksain orang-orang, nggak, belum tuh. Ketika Adolf Hitler belum menjadi kanselir atau belum menjadi pemimpin Jerman. Tapi beda cerita nih pas Adolf Hitler sudah menjadi kanselir atau pemimpin Jerman. Nah, ketika Adolf Hitler sudah menjadi kanselir Jerman, SS itu mulai naik pamornya nih. Dan mulai banyak juga jabatan-jabatan yang dia duduki. Pada awal didirikan, SS beranggotakan 300 orang. Jadi dikit banget tuh, cuma 300 orang. Dan pada tahun 1933, SS mulai bertambah menjadi 50.000. 1925 ke 1933, berarti ya sekitar 8 tahun lah. 8 tahun jadi 50.000. Dan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan ini ialah Heinrich Himmler selaku Reichsführer dari Switzerland, yang mulai menjabat atau mulai memimpin pasukan SS ini dari tahun 1929 sampai tahun 1945. Para anggota Nazi sendiri menganggap pasukan SS sebagai pasukan elit. Anggota partainya aja nganggap mereka itu pasukan elit, gimana orang lain gitu kan, orang-orang sipil, warga biasa. Padahal pasukan SS ini sebelum Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman, mereka itu bisa dikatakan ya cuman kayak sapam biasa gitu. Cuman keamanan partai doang, nggak ada apa-apanya. Dan perwira-perwira SS pun dipilih berdasarkan kemurnian ras. Jadi mereka itu nggak sekedar dukung Adolf Hitler terus dipilih jadi anggota SS, enggak kayak gitu. Mereka itu diseleksi berdasarkan kayak militer biasa pertamanya. Militer biasa, tapi sebelum itu mereka juga diseleksi sebagai apa sih, sebagai lu tuh asli orang Jerman nggak sih, kalau gua deskripsikan seperti itu. Jadi mereka itu harus bermata biru, terus harus berhidung mancung, harus juga berambut pirang. Jadi kalau mereka misalkan fisiknya kuat nih, cuman mata mereka nggak biru, nah mereka tuh nggak masuk tuh. Paling masuknya ke SA, bukan ke SS. Atau misalkan mereka itu udah berambut pirang nih, terus matanya sudah biru gitu, matanya udah biru, cuman orang tua mereka itu ada salah satunya itu bukan orang Jerman, nah mereka itu juga nggak masuk tuh. Jadi orang tuanya harus orang Jerman, terus harus menetap di Jerman juga, harus kulit putih, berambut pirang sama rambut biru. Nah itu yang dinamakan ras Arya oleh Adolf Hitler. Jadi percuma tuh, walaupun mereka itu berambut pirang terus bermata biru, tapi mereka nggak setia kepada Hitler, auto ditendang. Antara tahun 1934 dan tahun 1936, SS dibagi kepada dua unit, yaitu SS umum dan SS bersenjata. Jadi kalau bahasa gampangnya, SS umum ini buat di kantor-kantor nih. Buat di kantor, terus buat nulis-nulis. Kalau SS bersenjata, khusus buat di medan perang. Dan ada suatu hal yang unik nih di dalam ruang lingkup pasukan Jerman. Maksud gue semuanya nih, bukan pasukan SS doang. Tapi di sini juga pasukan SS terlibat. Jadi pasukan SS ini tidak pernah benar-benar solid dengan pasukan SA atau pasukan Angkatan Darat Jerman. Padahal tugas mereka itu nggak jauh beda. Tapi karena apa sih? Karena tingkat gitu kan, tingkat popularitas mereka yang berbeda. Jadi di sini mereka itu nggak bisa berdampingan, kayak air sama minyak kayak gitu. Jadi kalau mereka ditugaskan gitu dengan tempat yang sama, pasti mereka itu cekcok tuh. Itu pun merupakan siasat Adolf Hitler untuk apa sih? Untuk mempertahankan posisinya sebagai kanselir Jerman. Jadi pokoknya bawahan-bawahan Adolf Hitler tuh pasti tuh pada nggak solid, karena itu merupakan taktik si Adolf Hitler juga. Taktik agar mereka itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa menggeser posisi Adolf Hitler. Jadi mereka itu cuma fokus agar dipuji Hitler, bahasa gampang kayak gitu. Jadi mereka itu nggak ada pemikiran tuh buat ngegulingin si Hitler tuh, nggak ada. Di antara kekejaman pasukan SS atau Schutzstaffel adalah menculik paksa orang-orang yang sekiranya mengancam kedaulatan Hitler dan orang-orang yang membangkang pada Hitler. Jadi diculik paksa tuh. Mau mereka anak-anak, mau mereka
perempuan gitu kan, orang tua juga pokoknya dipaksa diculik. Kekejaman lainnya adalah membakar mayat-mayat yang sudah dibantai di dalam satu ruangan. Ya lu gimana nggak kejam coba ya. Manusia itu dibakar banyak banget loh. Dibakar di kayak apa sih, kayak pembakaran api tuh, lu tahu nggak, pembakaran api zaman dulu tuh buat ngangetin diri tuh, ada kotak kotak terus biasa dimasukin masukin kayu bakar tuh. Nah itu yang dimasukinnya tuh bukan kayu bakar tuh, orang yang dimasukinnya tuh. Gimana sih akhir dari pasukan SS atau pasukan kebanggaan Hitler ini? Pada tahun 1945 ketika Jerman kalah, pemimpin tertinggi pasukan SS yaitu Heinrich Himmler melakukan bundir di sel tahanan. Jadi dia tuh udah ditahan oleh pasukan sekutu. Dia itu kan nyimpen pil cyanida. Nah pil cyanidanya itu dia telan tuh. Dia juga nggak mau sih, nggak mau informasi-informasi rahasia dia bocor gitu kan. Selain itu dia juga udah malu lah, yang dibangga-banggakan gitu kan, negara yang super power ngakunya cuman kalah. Nah bersamaan dengan itu digantikan oleh Karl Hahn. Jadi Karl Hahn ini ngejabat cuman sebentar doang. Pas Jerman kalah, pas Himmler bunuh diri, nah dia ngejabat tuh. Ya paling cuman beberapa hari doang, habis itu dibubarin, terus dihukum gitu kan. Jadi pejabat-pejabat tingginya terutama nih, pejabat tingginya pasti dihukum mati. Karena mereka merupakan orang-orang yang pasti terlibat lah dalam pembantaian Jerman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya.